Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai hubungan antara STEAM dan kurikulum merdeka dalam PAUD. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Fadila Tanti dengan NIM 2201135. Saya Mirani Anjali Putakayan dengan NIM 2206869. Saya Nisbah Deulhab dengan NIM 2209112. Penjelasan dari kelompok kami. Pertama itu ada pendahuluan. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep STEAM untuk anak usia dini. STEAM adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu, yaitu ada Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Jadi ini tuh secara menyeluruh itu saling terhubung sebagai metode dalam pemecahan masalah gitu ya. Tujuan akhirnya itu adalah mencetak siswa yang berani mengambil risiko, aktif dalam pembelajaran berbasis pengalaman, terbuka terhadap kolaborasi bersama temannya, dan mampu menjalani proses yang kreatif selama pembelajaran. Nah, untuk PAUD sendiri, konsep ini tuh diadaptasi agar anak-anak itu dapat belajar melalui eksperimen. Karena kebanyakan STEAM itu diintegrasikannya dengan project atau eksperimen. Jadi belajar melalui eksperimen itu bisa menggunakan bahan sederhana untuk anak mencoba mengamati dan mencoba hal baru. Yang kedua itu bisa untuk mengembangkan kreativitas seperti menggambar, membuat kerajinan, bermain peran, pokoknya yang bisa melibatkan imajinasi anak dalam prosesnya. Yang ketiga itu bisa mendorong rasa ingin tahu anak, seperti anak bisa mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban melalui permainan yang sedang dilakukannya atau melalui project STEAM yang sedang berlanjut itu. Yang terakhir itu anak bisa mengasah kerjasama. Ini project STEAM itu bisa melibatkan kegiatan kelompok yang mendukung kemampuan berkomunikasi dan saling berbagi ide antar anak-anak. Jadi konsep STEAM juga mengasah bagaimana anak itu bekerja sama antara satu sama lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada konsep kurikulum merdeka dalam PAUD. Jadi, kurikulum merdeka atau merdeka belajar di pendidikan anak usia dini dikenal juga sebagai merdeka bermain, yang dimana artinya hal ini mengarah pada kebebasan anak untuk bisa bermain. Jadi, melalui kegiatan bermain inilah anak akan mengalami proses belajar dan memperoleh kesenangan yang bermakna. Jadi, konsep merdeka belajar yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan tentunya sejalan dengan konsep pembelajaran pada jenjang PAUD, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa memilih kegiatan belajar yang diinginkannya, serta memenuhi hak anak, yaitu bermain dengan sukarela dan perasaan yang senang. Jadi, berdasarkan konsep tersebut, pendidikan anak usia dini itu harus dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak melalui kegiatan bermain. Jadi, bukan hanya mengajarkan anak tentang membaca, menulis, dan berhitung dengan cepat. Jadi, kebebasan belajar atau merdeka belajar merupakan sebuah konsep yang memungkinkan seorang guru dapat mendorong anak untuk bisa berinovasi agar nantinya dapat menciptakan daya saing yang berkualitas di segala bidang. Oke, yang selanjutnya adalah keterkaitan antara konsep STEAM dengan konsep kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka itu memberikan peluang untuk pendekatan STEAM. Nah, kurikulum merdeka dan STEAM ini tuh saling mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kehidupan yang nyata. Kurikulum merdeka itu memberi kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi. Nah, STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics, menambahkan unsur eksperimen dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Jadi, ketika digabungkan, keduanya itu membuat pembelajaran itu lebih menarik dan langsung dipraktikkan oleh anak. Jadi, mereka bisa belajar dengan mencoba sendiri, berpikir kritis, dan menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah integrasi STEAM dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Nah, STEAM ini tuh membentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Melalui integrasi sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika, anak-anak itu belajar berpikir kreatif, kritis, dan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Sementara itu, di kurikulum merdeka yang berfokus pada P5 ini sendiri, menggunakan pendekatan STEAM untuk mengembangkan keterampilan anaknya. Jadi dengan STEAM, anak-anak itu nggak hanya belajar teori gitu, jadi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga mereka itu tumbuh menjadi pelajar yang mandiri, bergotong royong dengan temannya, dan bisa bernalar kritis. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah STEAM membantu anak mengembangkan keterampilan abad ke-21.
Kurikulum Merdeka ini tuh bertujuan untuk membangun keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, kreatif, berkarakter, dan memiliki jiwa kewarganegaraan. Salah satunya adalah dengan menerapkan metode STEAM melalui eksplorasi, bermain, dan proyek. Nah, metode STEAM ini tuh terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama itu ada reflection. Nah, yang di tahap ini tuh anak diajak berpikir tentang masalah atau tantangan. Yang kedua ada research itu penelitian, mereka itu mencari informasi dan menggali ide untuk si masalah ini. Yang ketiga itu discovery, penemuan. Anak itu bisa bereksperimen dan mencoba solusi. Yang keempat itu adalah application atau penerapan. Mereka menerapkan hasil temuan mereka dalam proyek nyata. Jadi menerapkan ide atau solusi dalam proyek yang nyata. Yang kelima itu communication. Nah, anak itu menyampaikan hasil belajar dan gagasannya atau hasil dari apa proyek yang mereka lakukan dan menjelaskannya dan menyampaikan hasilnya. Jadi melalui proses ini tuh anak berpikir logis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Kurikulum Merdeka dan STEAM ini tuh saling melengkapi, membantu anak mengembangkan keterampilan kerjasama mereka, komunikasi mereka, dan pemecahan masalah sejak dari usia dini. Di sini saya akan menjelaskan manfaat integrasi STEAM dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Ada 7 manfaatnya, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan abad 21 atau 4C. Pembelajaran STEAM ini sangat mendukung pengembangan keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C. 4C itu ialah yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Anak itu dilatih untuk mengamati, menganalisis, dan juga mencari solusi terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua yaitu creativity atau kreativitas. Anak diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dan menciptakan sesuatu yang baru, misalnya melalui proyek berbasis seni dan juga eksperimen sains. Terus yang ketiga yaitu collaboration atau kolaborasi. Anak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tantangan yang diberikan. Terus yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Anak belajar menyampaikan ide-ide mereka melalui berdiskusi dengan teman sebaya maupun dengan guru. Terus manfaat yang kedua yaitu mendorong pembelajaran berbasis eksplorasi. Pembelajaran STEAM memungkinkan anak untuk belajar melalui pengalaman secara langsung. Anak akan mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka dengan melakukan percobaan sederhana, mengamati fenomena alam, dan juga menggunakan berbagai alat ataupun media untuk menciptakan sesuatu. Misalnya, anak dapat melakukan eksperimen campur warna. Nah, ini tuh termasuk ke art dan juga sains, atau juga bisa anak membangun jembatan dari balok. Nah, ini tuh termasuk ke engineering dan juga matematik. Pelajaran yang berbasis eksplorasi ini sesuai dengan prinsip mereka belajar yang menekankan bahwa pengalaman belajar itu harus menyenangkan dan juga bermakna bagi anak. Terus manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan pemecahan masalah ataupun problem solving. Dalam pembelajaran STEAM, anak itu dihadapkan pada berbagai tantangan ataupun didorong untuk mencari solusinya sendiri. Hal ini tuh melatih mereka untuk berpikir kritis dan juga analisis dalam menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah. Misalnya ketika anak diminta untuk membuat sebuah jembatan dari stik es krim. Nah, anak-anak itu akan berpikir bagaimana cara membuat struktur yang kuat agar si jembatannya tidak gampang roboh. Terus yang keempat yaitu meningkatkan motivasi anak ataupun minat belajar anak. Nah, metode STEAM ini dalam kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai minat dan juga keinginan mereka. Anak-anak itu akan lebih tertarik dan juga antusias dalam belajar karena mereka bisa memilih proyek yang mereka sukai. Pembelajaran yang tidak membosankan ini akan meningkatkan keterlibatan anak dalam aktivitas belajar. Anak-anak itu akan lebih antusias ketika materi itu dikemas dalam bentuk proyek ataupun permainan yang menarik. Pembelajaran berbasis STEAM ini akan memungkinkan anak untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu dengan cara yang menyenangkan dan juga interaktif. Selain itu, dengan adanya pendekatan yang berpusat pada anak, mereka itu akan merasa lebih dihargai ataupun memiliki kontrol atas pembelajarannya sendiri. Jadi itu mereka akan termotivasi dalam belajar. Terus yang kelima manfaatnya yaitu memperkuat penguatan profil pelajar Pancasila. STEAM ini tidak hanya mengajarkan konsep akademik, tapi juga nilai-nilai karakter. Anak yang terbiasa berpikir kritis dan juga kreatif ini akan lebih mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Kolaborasi dalam proyek itu akan mendorong semangat gotong royong, sedangkan proses eksplorasi ataupun refleksi membantu anak menjadi lebih bernalar kritis. Semua ini tuh selaras dengan profil Pancasila yang menekankan pengembangan karakter holistik, terutama dalam 4 aspek, yaitu yang pertama kreatif. Anak itu akan mampu menghasilkan karya ataupun ide yang inovatif. Yang kedua, bernalar kritis. Anak belajar berpikir analitis dan mengembangkan solusi atau atas masalah yang terjadi. Terus yang ketiga yaitu gotong royong. Anak-anak akan belajar bekerja sama dalam proyek ataupun eksperimen kelompok. Terus yang keempat yaitu mandiri. Anak yang diberikan kebebasan untuk belajar dan bereksplorasi sendiri itu akan menjadi lebih mandiri. Terus manfaat yang keenam yaitu membantu anak mengenal konsep matematika dan sains secara alami. STEAM memungkinkan anak memahami konsep matematika,
sains, teknologi dengan cara yang lebih konkret dan juga menyenangkan. Misalnya anak mengenal konsep berat badan ataupun keseimbangan saat bermain cukak-cukit, atau memahami konsep bentuk geometri saat bermain menggunakan balok. Terus manfaat yang ketujuh yaitu memberikan ruang bagi guru untuk menjadi fasilitator. Dalam kurikulum Merdeka tuh, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi anak dalam proses eksplorasi dan belajar. Guru tidak hanya memberikan instruksi, tetapi lebih banyak memberikan arahan dan juga membimbing anak untuk mencari jawaban mereka sendiri atas permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, hal ini membantu anak itu menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam belajar. Dalam pendekatan STEAM, guru tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi lebih ke sebagai pendamping yang mendampingi anak tuh dalam proses belajar. Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran anak dan juga menyediakan bahan-bahan sebagai pendukung eksplorasi saat membuat eksperimen. Terus serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga kondusif bagi anak saat melakukan eksperimen. Dengan demikian, anak itu akan lebih aktif mencari informasi dan juga membangun pemahaman mereka sendiri. Hal ini tuh sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka yang mendorong kemandirian belajar bagi anak.